Kami berencana liburan ke Korea. Tiket pesawatnya 20 juta per orang. Kalau kau tak mampu kalian di rumah saja. Kata ibu mertua menghinaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Angin sore yang lembut menyapu wajah Maya ketika ia menutup pintu rumah kontrakan kecilnya yang berada di pinggir kota. Rumah itu sederhana. Sebuah bangunan satu lantai dengan cat krem pucat yang sudah mulai memudar dan retak kecil di beberapa sudut tembok. Meski sederhana, bagi Maya rumah itu adalah tempat paling aman setelah hari-harinya di kantor dan desakan tiada henti dari keluarga suaminya. Maya, perempuan berusia 29 tahun, memiliki wajah yang lembut dengan sorot mata hangat. Hidupnya mungkin tidak mudah, tetapi tidak ada satu hari pun ia lalui dengan keluhan panjang. Ia terbiasa menahan banyak hal sendirian. Sejak kecil, Maya tumbuh dalam keluarga sederhana yang mengajarinya bahwa hidup tak selalu adil. Tetapi manusia harus tetap berdiri meski badai datang bertubi-tubi. Hari ini, Maya pulang kerja dengan tubuh lelah namun pikirannya penuh. Di pundaknya, tergantung tas kerja lusuh yang sudah menemaninya selama 3 tahun terakhir. Rambutnya yang hitam lurus diikat rapi, dan wajahnya tetap tampak bersih meski ada garis-garis kelelahan di sekitar mata. Di dalam rumah itu, Maya tinggal bersama suaminya, Dani. Mereka telah menikah selama 2 tahun. 2 tahun yang dipenuhi cinta, tetapi juga tekanan yang tidak sedikit. Dani adalah laki-laki yang baik pada dasarnya, namun kemampuannya untuk berdiri melawan ibunya sangatlah minim. Dan inilah masalah terbesar Maya selama ini. Di tengah rumah yang hangat itu, ada 2 perempuan lain yang sangat berperan dalam hidup Maya. Hesti dan Ayu. Hesti, sahabat sejak SMA. Hesti adalah sahabat karib Maya sejak mereka duduk di bangku SMA. Usianya sama dengan Maya, 29 tahun. Ia memiliki pembawaan yang lebih tegas. Kulitnya kuning langsat. Matanya tajam namun selalu memancarkan dukungan bagi orang-orang yang ia sayangi. Hesti bekerja sebagai supervisor di perusahaan retail besar. Gajinya lumayan, cukup untuk hidup mandiri tanpa perlu memikirkan pandangan orang lain. Berbeda dari Maya yang cenderung memendam masalah, Hesti selalu berbuat sebaliknya. Langsung mengungkapkan ketidaksetujuan saat melihat sesuatu yang tidak adil. Kalau ada yang nyakitin kamu, bilang. Aku nggak bisa lihat kamu diperlakukan kayak gitu terus. Kata Hesti suatu hari ketika Maya menangis diam-diam di toilet mall. Persahabatan mereka kuat. Hesti adalah tempat Maya kembali ketika dunia seolah memaksanya jatuh. Ayu, adik perempuan yang selalu ceria. Sementara itu, Ayu, adik kandung Maya yang berusia 24 tahun, adalah kebalikan Maya. Ayu ceria, penuh energi, dan selalu punya cara untuk membuat Maya tertawa meski dalam situasi tersulit sekalipun. Ia bekerja sebagai desainer grafis freelance, sering menerima pesanan poster, logo, dan ilustrasi digital. Pendapatannya tidak selalu stabil, tetapi Ayu adalah tipe perempuan yang optimis. Mau susah gimana pun, hidup tetap harus punya warna, Kak. Katanya seringkali sambil mengedip centil. Ayu tinggal tidak terlalu jauh dari rumah Maya, sehingga ia sering mampir hanya untuk bercerita atau sekadar menghibur kakaknya. Latar rumah tangga Maya yang penuh tekanan. Walau bersuami Dani, bukan kehidupan bersama suaminya yang membuat Maya sering menangis. Justru keluarganya. Lebih tepatnya, ibu mertua. Ibu mertua Maya berasal dari keluarga yang cukup berada. Setelah ayah Dani meninggal, ibunya mengambil alih kendali keluarga dengan karakter keras, dominan, dan gemar memamerkan harta. Sejak awal, ia tidak pernah menyukai Maya. Baginya, Maya terlalu biasa, tidak sepadan, dan tidak bisa mengangkat nama keluarga mereka. Bahkan di hari pernikahan, ibu mertua pernah berbisik sambil tersenyum sinis. Kalau kamu nggak mampu bahagiakan Dani, aku bisa carikan yang lebih pantas. Ingat itu. Ucapan itu terpatri dalam ingatan Maya. Walau Dani mencoba menenangkan, Maya tahu bahwa ia bukanlah menantu yang diharapkan. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi tekanan kecil yang perlahan menggerogoti batin Maya. Komentar pedas, perbandingan, hinaan terselubung, hingga tindakan kecil yang selalu ingin merendahkannya. Namun Maya menahan segalanya. Setiap kata, setiap perlakuan, semuanya ia pendam agar tidak memperburuk hubungan suami dengan ibunya.
Lebih dari apapun, Maya hanya ingin membangun rumah tangga yang damai. Sore itu, setelah menutup pintu rumah, Maya meletakkan tasnya di sofa kecil ruang tamu. Rumah itu bersih dan tertata walau tidak mewah. Sebuah karpet bulu tipis tergelar di lantai, dan meja kayu kecil berdiri di depan televisi tua yang sudah beberapa kali mati hidup. Maya berjalan ke dapur sambil membuka jilbabnya dan menggulung rambut ke belakang. Ia menyalakan kompor kemudian mulai menanak nasi. Besok adalah akhir bulan, dan uang belanja harus ia atur agar tidak kurang. Saat ia sedang memotong bawang, ponselnya berbunyi. Hesti menelepon. "Mei, kamu udah sampai rumah? Aku ada cerita gila di kantor tadi." Suara Hesti terdengar semangat seperti biasa. Maya tersenyum tipis. "Baru sampai. Hes, capek banget. Ada apa emangnya?" "Banyak. Tapi nanti dulu. Kamu kedengeran lemes banget. Ada apa? Ibu mertuamu bikin ulah lagi?" Maya terdiam sesaat. Seringkali, meski dirinya tidak bercerita apapun, Hesti bisa langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Ada, tapi aku nggak mau bahas dulu," ucap Maya pelan. "Fine," kata Hesti. "Tapi kamu tahu ya, aku selalu ada buat kamu. Kalau mau curhat, bilang." Maya menarik napas. "Makasih, Hest." Sementara itu, di ruang makan kecil di dalam rumah itu, Maya melihat foto lamanya bersama Ayu di lemari kaca. Foto saat mereka masih remaja, masih penuh harapan dan impian. Maya menyentuh foto itu sesaat, seakan ia ingin kembali ke masa ketika hidup terasa jauh lebih ringan. Di usia dewasa ini, kehidupan Maya terasa seperti lintasan rintangan yang tak kunjung selesai. Namun dalam hatinya, Maya tahu satu hal. Ia tidak boleh menyerah. Tidak sekarang. Tidak nanti. Setelah makan dan berbenah, Maya duduk di ruang keluarga. Di luar jendela, matahari mulai tenggelam, menebarkan cahaya oranye keemasan yang menenangkan. Tapi pikirannya justru gelisah. Hari ini Dani belum pulang. Biasanya ia memberi kabar. Namun hari ini tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Maya memandangi langit yang berubah gelap. Hatinya memunculkan perasaan tak enak. Dan ia benar, malam itu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidup Maya hari-hari ke depan. Namun untuk saat ini, Maya hanya tahu satu hal. Ia harus bertahan. Ia selalu harus bertahan. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul dari balik atap rumah tetangga, menciptakan semburat jingga yang lembut di balik tirai. Setelah berdoa dan berwudhu, ia turun dari ranjang dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Telur dadar, tumis sayur, dan teh hangat. Di ruang tengah, Maya menatap jam dinding. Dani belum bangun. Biasanya ia sudah terjaga pada jam segini, apalagi jika ada rapat pagi. Namun akhir-akhir ini, Dani sering pulang larut, sering lupa memberi kabar, sering tampak gelisah dan menutup-nutupi sesuatu. Maya tidak ingin curiga, tetapi perasaannya sebagai istri sulit berbohong. Ia mengetuk pintu kamar. "Mas, sudah jam 7. Kamu nggak kerja?" Dani membuka pintu sambil mengucek mata. "Oh iya, aku lupa bilang. Hari ini kerja siang, Mei." "Kerja siang? Biasanya Mas nggak pernah shift siang." Dani mengangguk sambil pura-pura sibuk mencari kaos. "Iya, ada perubahan jadwal." Maya tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Ia memilih percaya. Untuk saat itu, saat mereka sarapan, Dani tampak memainkan ponselnya terus-menerus. Maya mengintip sesekali, tetapi tidak melihat jelas apa atau siapa yang menghubunginya. Hanya tampak notifikasi dari grup keluarga suaminya. Yang membuat Maya tambah heran. Dani tampak tegang, seolah menunggu sesuatu. Sampai akhirnya suara notifikasi bergema cukup keras dari ponsel Dani. Ting! Dani langsung membuka ponsel. Wajahnya berubah cerah. "Mei, ini. Mama baru kirim pesan. Ada pengumuman." Maya merasakan jantungnya berdegup aneh. Setiap ada pengumuman dari ibu mertua, itu jarang sekali berisi hal baik untuk dirinya. Dani memperlihatkan pesan itu. Grup keluarga. Semua harus ikut rapat keluarga malam ini. Ada rencana besar. Wajar. Maya menarik napas pelan. Rapat keluarga? Di rumah ibu mertua?
Ia tahu apa artinya tekanan. Biasanya hanya ada dua kemungkinan saat ibu mertua mengundang seluruh keluarga. Pamer sesuatu, menuntut sesuatu, dan keduanya membuat Maya resah. Hari itu berjalan seperti biasa. Maya bekerja di kantor dengan ritme cepat, menyusun laporan, mencetak dokumen, mengarsipkan data, hingga menjawab telepon. Semuanya berjalan tanpa henti. Namun pikirannya tersesat pada pesan ibu mertua sejak pagi. Ia ingin berusaha tidak mengantisipasi hal buruk, tapi pengalaman sebelumnya terlalu jelas. Setiap kali ibu mertua berkata, akan ada rencana besar, Maya selalu menjadi sasaran. Pekerjaan menumpuk, tetapi ketegangan di dadanya tidak hilang. Saat jam pulang tiba, Maya bergegas menuju halte untuk menunggu angkot. Hesti tiba-tiba menelpon. "Mei, kamu free nanti malam?" Tanya Hesti, suaranya cerah. "Kayaknya enggak, Hes. Ada rapat keluarga di rumah mertua." Hesti langsung menghela napas panjang. "Aduh, kamu kuat ya?" Maya tersenyum kecil walau hatinya berat. "Harus kuat. Udah kebiasaan. Aku siap kalau kamu butuh aku datang tiba-tiba buat rescue. Tinggal bilang," ujar Hesti setengah bercanda tapi serius. "Engs ya, Hes. Kamu selalu ada." "Of course. Kamu sahabat terbaikku. Semangat ya. Apapun itu, kamu pasti bisa." Maya menutup telepon dengan hati sedikit lebih ringan. Setelah pulang ke rumah dan mandi, Maya memilih memakai baju yang rapi. Tidak terlalu mewah, tapi sopan, blus putih polos, celana panjang hitam, jilbab pastel yang ia setrika pagi tadi. Dani menjemput Maya dengan mobilnya. "Mas tahu nggak, rapat ini tentang apa?" tanya Maya pelan. "Mas juga nggak tahu pasti, Mei. Tapi Mama bilang ini penting banget. Katanya bakal seru," kata Dani sambil tertawa kecil. Namun tawa itu tidak membuat Maya lega. Justru membuatnya lebih cemas. Mereka tiba di rumah ibu mertua sekitar pukul 8 malam. Rumah itu besar, megah, dengan lampu-lampu kristal yang menggantung di setiap sudut ruangan. Meja makan panjang sudah dipenuhi anggota keluarga besar. Adik-adik Dani, kakaknya, para ipar, bahkan sepupu-sepupu yang jarang muncul. Begitu Maya masuk, beberapa pasang mata langsung memandangnya. Sebagian meremehkan, sebagian berpura-pura sopan. Ibu mertua berdiri di ujung meja, mengenakan busana mahal berkilau. "Maya, kamu telat 5 menit, ucap ibu mertua tanpa senyum. Maya menunduk sopan. "Maaf, Bu. Jalanan agak macet." "Alasan?" Gumam ibu mertua lirih tapi terdengar jelas. Maya menahan napas. Setelah semua berkumpul, ibu mertua menepuk tangan keras-keras. "Baiklah, kita akan memulai rapat keluarga. Ada berita besar." Semua orang menatapnya dengan harapan tercampur penasaran. Ibu mertua mengangkat dagunya tinggi. "Kita semua akan liburan ke Korea." Semua orang terdiam sejenak, lalu ruangan pecah oleh sorakan antusias. "OMI seriusan? MA? Aku mau banget. Duh, Korea. Pengen belanja. Aku mau BTS Museum. Aku mau ke Nami Island." Hanya Maya yang duduk tenang tapi wajahnya pucat. Liburan ke Korea? Dengan keluarga suaminya? Biayanya pasti tidak sedikit. Ibu mertua tersenyum sombong, menatap satu persatu wajah yang bersorak, dan berhenti tepat pada Maya. "Biaya tiket pesawatnya sekitar 20 juta per orang," kata ibu mertua dengan suara jelas. Semua orang mengangguk antusias. Sampai ibu mertua menambahkan, dengan tatapan yang mengiris. "Tapi, kalau ada yang gak mampu, ya di rumah saja. Jangan memalukan." Maya membeku. Ia tahu kalimat itu ditujukan untuk siapa. Dirinya. Menantu yang dianggap tidak punya uang. Ruangan makan malam itu hening selama beberapa detik setelah ibu mertua mengucapkan kalimat yang menusuk seperti sembilu. Walau semua orang sibuk tertawa dan berdiskusi soal rencana liburan ke Korea, telinga Maya terus memutar ulang kata-kata itu. Kalau ada yang gak mampu, ya di rumah saja. Jangan memalukan. Senyum kecil keluarga besar Dani masih mengisi ruangan, tetapi dada Maya seperti diremas. Ia duduk diam, berusaha tetap terlihat tegar. Namun bibirnya bergetar halus,
Hal yang selalu ia sembunyikan setiap kali mendapat serangan dari ibu mertua. Namun kali ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada biasanya. Liburan ke Korea seharusnya hal menyenangkan. Tapi baginya, itu berubah menjadi tahap baru penghinaan. Ibu mertua berdiri di depan meja dengan angkuh, seakan dirinya seorang ratu. Ia menatap seluruh keluarga. Namun Maya merasakan tatapannya seperti pisau yang diarahkan hanya kepadanya. Perjalanan ini spesial. Lanjut ibu mertua dengan suara lantang. Kita akan berangkat 3 minggu lagi. Tiket harus dibeli minggu ini. Yang lain sudah siapkan? Siap, seru adik-adik Dani bersamaan. Hanya Maya yang tidak bersuara. Ibu mertua tersenyum tipis, lalu berkata tanpa ragu. Tapi tolong ya, jangan ada drama soal uang. Kalau memang cuma bisa naik ojek online ke kantor, ya nggak perlu maksa liburan mewah lah. Beberapa orang menutup mulut sambil menahan tawa. Maya langsung menunduk. Hatinya mencelos. Ucapan itu sangat jelas diarahkan kepadanya. Karena Maya memang sering naik ojek online ke kantor untuk menghemat pengeluaran. Wajahnya memanas, matanya memerah, tapi ia tetap memilih diam. Dani, yang duduk di samping Maya, tampak tegang. Ia tahu ibunya keterlaluan, tapi seperti biasa, ia tidak berani menegur. Jangan gitu, ucap Dani pelan, hampir tak terdengar. Ibu mertua meliriknya tajam. Apa? Ibu hanya jujur. Kamu pikir Maya mampu? Jangan membohongi diri sendiri, Dani. Hidup itu harus realistis. Maya menelan ludah getir. Kata, mampu, seperti tamparan di pipinya. Bu, saya nggak pernah bilang nggak mau ikut, ucap Maya hati-hati, suaranya lirih. Ibu mertua menoleh cepat. Oh, jadi kamu mau ikut? Suara ibu mertua meninggi, penuh nada mengejek. Kamu pikir tiket 20 juta itu recehan? Ruangan langsung hening. Arah pembicaraan itu semakin memojokkan Maya. Ayu dan Hesti terlintas di pikiran Maya. Mereka pasti akan marah besar kalau melihatnya diperlakukan seperti ini. Namun ia tetap menahan semua perasaan itu. Ia harus menjaga martabat suaminya, meski dirinya sendiri dihancurkan. Tiba-tiba, kakak iparnya yang bernama Lala bersuara dari ujung meja sambil tertawa kecil. Kalau Maya ikut, nanti jangan-jangan kita harus patungan buat dia. Beberapa orang menertawakan. Maya hanya menunduk lebih dalam. Tangannya menggenggam ujung rok sampai gemetar. Kenapa setiap perkataan mereka selalu seperti duri? Kenapa aku tidak pernah dianggap keluarga? Suara ibu mertua terdengar lagi. Kali ini lebih menusuk. Aku nggak mau ada yang membebani saat di luar negeri. Mau senang-senang malah jadi repot kalau ada yang nggak mampu bayar makan, tidak bisa belanja, atau mau hemat-hemat segala. Ia menatap Maya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini liburan mewah. Bukan buat orang kelas pas-pasan. Kata kelas pas-pasan menghantam Maya hingga napasnya hampir hilang. Ia ingin menjawab. Ingin membela dirinya. Tapi ia tahu. Setiap membela diri hanya membuat ibu mertua makin menjadi-jadi. Dani mengelus punggung tangan Maya di bawah meja, seolah mencoba menenangkannya. Namun hal itu justru membuat Maya makin sedih. Jika Dani tahu Maya kesakitan, mengapa ia diam? Setelah semua selesai membicarakan itinerari, ibu mertua kembali menyindir. Aku sudah cek hotel dan fasilitas lainnya. Semuanya bintang 5. Jadi tolong, jangan ada yang keberatan soal biaya, ya? Ia menatap Maya lama, lalu berkata lebih pelan namun sangat tajam. Kalau nggak mampu, ya nggak usah ikut. Simple. Setiap kata seperti paku yang dipukul tepat di dada Maya. Ia merasakan perutnya mual. Kepalanya pening. Beberapa saudara ipar melihat ke arahnya, sebagian dengan wajah kasihan pura-pura, sebagian lagi tertawa kecil. Namun tidak ada yang membelanya. Tidak satu pun. Maya memaksakan diri tersenyum kecil. Senyum palsu yang ia gunakan untuk bertahan hidup. Ia menegakkan punggung, lalu berkata pelan. Baik, Bu. Saya mengerti. Ibu mertua tersenyum menang. Seolah itu bukan sekadar percakapan, melainkan sebuah kompetisi yang baru saja ia menangkan. Bagus. Setidaknya kamu tahu diri. Setelah pertemuan selesai, Maya meminta izin ke kamar mandi. Di sana, barulah ia melepaskan napas keras yang sejak tadi ia tahan.
Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan agar tangisnya tidak pecah keras. Setetes, dua tetes. Air matanya jatuh perlahan. Kenapa harus selalu aku yang diperlakukan seperti ini? Apa salahku? Ia memandang wajahnya di cermin. Matanya memerah, wajahnya lelah. Namun ia tetap berdiri. Ia tetap kuat. Meski seluruh dunia mertua merendahkannya, Maya tahu ia jauh lebih berharga daripada apa yang mereka katakan. Namun sayangnya, hidup tidak hanya tentang tahu nilai diri. Hidup seringkali tentang bertahan di tengah badai penghinaan yang tak kunjung berhenti. Malam itu, setelah semua drama di rumah mertua, Maya pulang dengan langkah lelah. Kepalanya penuh suara-suara yang tak ia inginkan. Suara cemoohan ibu mertua, tatapan meremehkan Hesti, dan bayangan wajah Ayu yang hanya bisa menatapnya pasrah. Hatinya remuk, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan suami. Ia tahu, meskipun ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, Ardi juga terjebak di tengah tekanan keluarga yang sering bersikap semena-mena. Setibanya di rumah, Maya menaruh tasnya pelan, lalu duduk di sofa ruang tamu sambil memijit pelipisnya. Ia menarik napas panjang, panjang sekali, seolah berusaha mengembalikan tenang yang sepanjang hari dirampas darinya. Hening. Rumah itu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Maya membuka hijabnya, merapikannya di pangkuan, lalu bersandar. Kenapa sih hidup nggak pernah gampang? Gumamnya pelan sekali. Padahal aku cuma ingin dihargai, bukan diperlakukan kayak numpang hidup. Pikirannya kembali pada kata-kata ibu mertua yang menusuk seperti duri. Kau mau liburan ke Korea? Tiketnya 20 juta per orang. Kalau kau tak mampu, di rumah saja. Jangan ikut merepotkan. Seakan-akan Maya hanyalah sampah yang numpang makan di rumah itu. Padahal ia bekerja. Padahal ia tidak pernah meminta uang dari mereka. Padahal ia selalu berusaha mandiri. Bahkan sering mengalah hanya agar rumah tangganya tidak dipenuhi pertengkaran. Setelah mandi dan berganti pakaian, Maya masuk kamar. Suami belum pulang, katanya lembur. Ia membuka ponselnya hanya untuk mengecek pesan dari Ayu, dan memastikan sahabatnya itu sudah sampai rumah. Namun di saat itulah, notifikasi itu muncul. Sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tagihan baru dari Sky Airlines, Rp100.358.000 telah dibebankan ke kartu Anda. Maya langsung duduk tegak. Tangannya gemetar. Apa ini? 100 juta? Napasnya memburu. Ia membuka detail transaksi. Pembelian, Business Class Jakarta Seoul. Jumlah tiket, 1. Total, Rp100.358.000. Maya ternganga. Dadanya panas. Perutnya terasa kosong. Siapa yang pakai kartuku? Siapa yang bisa akses? Gumamnya terpatah-patah. Ia mencoba mengingat. Kartu kredit itu tidak pernah ia berikan ke siapapun. Ia selalu menggunakannya untuk kebutuhan pribadi, belanja bulanan, cicilan laptop, sesekali membeli hadiah untuk suami. Tidak mungkin orang lain bisa menggunakannya. Kecuali, enggak mungkin. Maya menggeleng keras. Ardi? Enggak, dia enggak mungkin ngambil tanpa bilang. Namun pikirannya segera teringat kejadian tadi sore. Ketika semua orang sibuk menghina, meremehkan, mempertanyakan kemampuan finansialnya. Ketika ia diam, hanya menahan air mata. Ia sempat meninggalkan tasnya di ruang keluarga saat ke dapur. Bahkan ibu mertuanya sempat duduk sangat dekat dengan tas itu. Tapi, apa mungkin? Tidak, ibu mertua nggak mungkin sejahat itu, kan? Maya menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Tapi kenapa? Kenapa ada tagihan 100 juta? Ia berdiri gelisah, berjalan bolak-balik di dalam kamar. Dadanya nyeri. Tangannya terus tergetar. Jika ia membayar 100 juta itu, sebagian besar limit kartunya akan habis. Itu artinya, ia harus menutup beberapa kebutuhan bulan depan, menunda bayar cicilan, bahkan menunda rencana investasinya. Ia terpuruk di tepi tempat tidur. Air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Ya Allah, apa salahku? Isaknya pelan. Ponselnya kembali bergetar. Notifikasi kedua muncul. Ini bukan tagihan, tapi email konfirmasi pembelian. Di situ tertera. Penumpang, Hesti Karina. Kelas,
Business class. Nomor kursi, 4A. Tiket, non-refundable. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Dadanya serasa diremas. Hesti. Nama itu muncul jelas. Tiket business class untuk Hesti. Dibayar menggunakan kartu Maya. Bukan untuk ibu mertua. Bukan untuk suaminya. Bukan untuk Maya. Bukan untuk siapapun yang punya hubungan langsung dengan kartunya. Tapi untuk Hesti, adik iparnya yang sudah jelas-jelas menghina dan merendahkannya tadi. Ya Tuhan, suara Maya bergetar, hampir tak terdengar. Ternyata, mereka pakai kartuku buat Hesti. Ia menghapus air mata, tapi air mata lain muncul lagi. Hati Maya dipenuhi pukulan berlapis. Dihina miskin. Direndahkan tidak mampu ikut liburan. Lalu diam-diam dipaksa membayar tiket orang yang menghina dirinya. Dengan harga 5 kali lipat dari tiket yang mereka sebutkan. Ketika otaknya mulai mencoba menyusun ulang kejadian hari ini, ia sadar sesuatu. Mungkin sejak awal mereka memang sudah merencanakan mengambil kartunya. Mungkin mereka tidak ingin Maya ikut. Mungkin mereka sengaja memaksanya terlihat tidak mampu. Lalu diam-diam membebankan pembayaran pada Maya. Mungkin mereka tidak sekadar membencinya. Mereka ingin mempermalukannya sampai habis. Maya meremas ujung selimut. Kemarahan dan luka bercampur jadi satu. Namun saat itu, di tengah kekacauan emosi, sebuah pemikiran muncul, kuat, tegas, dan menyala. Mereka pikir aku nggak mampu? Mereka pikir aku akan diam? Mereka pikir aku ini apa? Boneka? Sekarang aku tidak boleh lagi hanya bertahan. Sudah saatnya aku balas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah menikah, Maya merasa dirinya tak bisa lagi hanya menerima. Ia berdiri, mengambil ponsel, membuka kontak suaminya. Tetapi jarinya berhenti. Ia menutup ponsel perlahan. Bukan karena takut. Bukan karena ragu. Tetapi karena ia ingin mengetahui kebenaran dengan caranya sendiri dulu. Dan seperti bisikan takdir, satu pesan WhatsApp masuk. Dari Ayu. Maya, aku harus bilang sesuatu. Ini soal Hesti dan ibumu. Maya menatap layar dengan napas tercekat. Tubuhnya menegang. Dunia seakan berhenti. Maya duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi layar ponsel yang masih menampilkan pesan Ayu. Tangannya gemetar, napasnya pendek. Emosi dalam dirinya bercampur. Marah, takut, sedih, dan kecewa. Sangat kecewa. Ia mengetuk layar, membuka pesan itu. Ayu. Maya, aku harus bilang sesuatu. Ini penting. Aku nggak bisa tidur kalau nggak ngomong ini. Maya membalas dengan pelan. Mai, kenapa? Yu? Ada apa? Balasan Ayu masuk cepat. Seakan ia mengetik dengan tergesa-gesa. Ayu, tadi waktu kamu ke dapur buat ambil air, aku lihat Hesti pegang dompet kamu. Aku nggak kepo, tapi dia buka bagian kartu-kartu. Ibumu ada di sampingnya. Aku sempat dengar ibu mertua kamu bilang, pakai aja kartunya. Dia kan nggak mampu kalau bayar liburan sendiri. Toh dia harusnya berterima kasih bisa ikut keluarga kita. Maya menutup mulutnya. Air matanya langsung meleleh. Rasanya seperti ada tangan besar yang menghantam dadanya berkali-kali. Jadi benar. Bukan salah sistem. Bukan kesalahan teknis. Bukan transaksi misterius. Itu perbuatan mereka. Mereka yang menghina dirinya sebagai perempuan miskin sekaligus, menggunakan kartunya. Seolah Maya ini pembantu. Seolah Maya ini tidak punya martabat. Seolah Maya ini tidak pantas dihargai sebagai istri. Maya menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Ayu. Maaf. Mei. Aku sebenarnya mau kasih tahu tadi, tapi kamu kelihatan sedih banget. Aku nggak mau tambah beban kamu. Tapi setelah kamu pulang, aku kepikiran terus. Mereka jahat banget. Mei. Maya menutup mata. Ia mengusap wajahnya beberapa kali. Kejadian yang terasa sangat tidak adil itu menggores hatinya. Rupanya selama ini ia terlalu baik. Terlalu sering diam. Terlalu banyak mengalah. Hingga mereka merasa berhak melakukan apapun. Dan kali ini mereka keterlaluan. Maya menarik napas panjang. Napas yang tidak stabil. Napas penuh luka. Tetapi ketika ia membuka matanya, ada sesuatu yang berbeda di sana.
Sorot matanya berubah. Bukan lagi sorot seorang istri yang selalu pasrah meski dihina. Bukan lagi sorot seorang perempuan yang menanggung rasa rendah diri karena dipandang sebelah mata. Kali ini, sorot itu tegas, dingin, dan matang. Ia bangkit berdiri. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia menuju meja rias, membuka laci, dan mengambil sebuah berkas. Kontrak kerjanya, slip gaji, rincian investasinya, dan beberapa dokumen penting lain yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Karena fakta yang tidak diketahui keluarganya adalah, Maya bukan perempuan miskin. Maya bukan tak mampu. Maya hanya memilih hidup sederhana. Ia bekerja di perusahaan yang besar, dengan posisi yang stabil, gaji yang jauh di atas rata-rata, tabungan yang aman, dan investasi emas serta deposito yang sudah lama ia bangun. Namun ia tidak pernah pamer. Tidak pernah minta dihargai karena angka. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Tapi keluarga suaminya tidak pernah mau melihat itu. Sambil duduk kembali, Maya menatap ponselnya. Ia berpikir keras. Ada dua pilihan. Satu, konfrontasi langsung, marah, ribut, dan menuntut suaminya. Emosinya sangat ingin itu. Sangat ingin meledak. Dua, atau diam dan mempersiapkan langkah besar. Langkah yang tidak hanya membuat mereka jera, tetapi juga membuka mata semuanya. Maya mengusap air mata teknya. No, bukan saatnya marah. Aku sudah cukup disakiti, gumamnya lirih. Sekarang aku harus bertindak. Dengan kepala dingin. Ia memegang ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, lalu melihat limit kartu kreditnya. 150 juta rupiah. Sisa limit, 43 juta rupiah. 100 juta benar-benar terpotong. Bahkan jika ia membatalkan, tiket itu non-refundable, berarti uang tak akan kembali. Maya menarik napas panjang sekali. Baik. Kalau mereka pikir ini akan bikin aku malu, mereka nggak tahu siapa aku. Ucapnya dengan suara yang lebih tenang, tapi jelas. Ia menghitung di pikirannya. Harga tiket Hesti 100 juta, business class. Harga tiket yang ibu mertua bilang, 20 juta, economy. Artinya, mereka sengaja membeli yang paling mahal. Bukan sekadar mengambil tiket. Mereka ingin menunjukkan sesuatu. Bahwa mereka mampu, sedangkan Maya tidak. Padahal uang itu dari Maya sendiri. Tawa kecil, getir, lolos dari bibirnya. Lucu. Maya memegang kedua tangannya erat. Lalu ia mengambil buku catatan. Buku kecil dengan sampul hitam, tempat ia menulis hal-hal penting setiap kali ia merasa dikasari. Dan malam itu, ia memulai babak baru. Ia menulis, hari ini, mereka mengambil uangku. Mereka menghina harga diriku. Tapi mulai saat ini, aku memilih untuk tidak diam. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan perhitungan. Aku akan tunjukkan siapa Maya yang sebenarnya. Setelah menutup buku, Maya kembali ke ponselnya. Ia membuka email konfirmasi tiket. Menatap nama Hesti di situ. Nama yang selama ini merendahkannya. Lalu Maya tersenyum kecil. Bukan senyum senang. Senyum orang yang sudah memutuskan sesuatu yang besar. Pikirannya sudah matang. Dan malam itu, keputusan itu terbentuk dengan sangat jelas. Maya akan ikut liburan Korea. Tapi bukan sebagai orang yang mereka hina. Melainkan sebagai perempuan yang memberi mereka pelajaran paling elegan dalam hidup. Dengan tiket kelas apa? Kelas yang lebih tinggi. Lebih mahal. Lebih mewah. Ia mengetik sesuatu di ponselnya. Bukan ke Ayu. Bukan ke suaminya. Tetapi ke Jacqueline, sahabat kerjanya yang bekerja di maskapai penerbangan internasional dan sering membantunya mendapatkan akses khusus. Mai, Jacqueline, kamu online? Aku butuh bantuan. Penting. Pesan terkirim. Jawaban datang hanya beberapa detik kemudian. Jacqueline, hey Maya, I'm online. Need help with flight arrangements? Maya tersenyum lirih. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang sudah siap menata puzzle balas dendamnya. Mai, yes. Aku butuh tiket ke Korea. First class. Tanggal sama seperti jadwal keluarga suami. Jari Maya berhenti sejenak. Lalu ia menambahkan, aku ingin kursinya paling depan. Dan, aku butuh satu hal lagi.
Jacqueline? Sure. Mau request apa? Maya menatap jauh. Tatapannya dingin, penuh rencana. Lalu ia mengetik. Pastikan keluarga suamiku melihat nama saya duluan saat boarding. Dan dengan itu, Maya resmi mengambil keputusan paling penting dalam hidupnya. Ia tidak akan membalas dengan amarah. Ia tidak akan teriak. Ia tidak akan memohon. Ia akan membalas dengan elegan, tenang, dan tak terbantahkan. Ini baru permulaan. Maya terbangun pagi itu dengan kepala sedikit berat, tetapi hatinya telah memiliki arah yang jelas. Semalam ia menangis, marah, terluka. Namun di atas semua itu, ia membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah dinamika rumah tangganya dan cara keluarganya memandang dirinya. Tapi pagi ini, sesuatu terjadi lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ketika Maya selesai salat subuh, ponselnya bergetar. Notifikasi dari bank. Transaksi baru telah tercatat di kartu Anda. Maya langsung tegang. Namun ketika ia membuka detailnya, ia mengernyit. Jumlah, Rp5.000. Deskripsi, verifikasi maskapai, first class booking. Ia menutup mulutnya. Jacqueline, permintaannya semalam, sudah diproses. Tiket first class miliknya sedang disiapkan. Namun belum sempat ia merasakan lega, pintu rumahnya terbuka. Suaminya, Ardi, baru pulang. Masih memakai kemeja kantor yang kusut. Wajahnya terlihat letih. Tapi bukan hanya letih. Ada sesuatu di tatapannya. Semacam was-was, takut, bingung. Maya, kita perlu bicara, katanya cepat, bahkan sebelum melepas sepatunya. Maya berdiri diam, menatap suaminya dengan hati yang sudah setengah retak. Ada apa? Tanyanya tenang. Ardi menelan ludah, lalu mendekat. Maya, aku dapat email dari bank. Ada transaksi 100 juta pakai kartu kamu. Maya mengangguk. Aku tahu. Ardi memegang kepalanya, frustasi. Aku nggak ngerti. Mei, ibu bilang kamu yang beliin tiket itu buat Hesti. Katanya kamu mau buktiin kalau kamu mampu ikut. Tapi, kamu nggak cerita apa-apa ke aku. Maya, kenapa kamu? Maya menatap suaminya tajam. Tajam seperti kaca pecah. Ardi, jawab jujur. Kamu percaya itu? Ardi terdiam. Ia ingin bilang, tidak. Tetapi wajahnya menunjukkan keraguan yang menyakitkan. Dan Maya langsung merasa sesuatu dalam dirinya pecah. Ia mengambil ponsel, membuka pesan Ayu, lalu menunjukkannya ke Ardi. Aku nggak beli tiket itu. Ardi, suaranya gemetar tapi tegas. Yang mengambil kartuku adalah ibumu dan Hesti. Ayu lihat langsung mereka buka dompetku waktu aku di dapur. Ardi membeku. Maya melanjutkan, napasnya berat. Kamu mau tahu apa yang paling bikin aku sakit? Bukan cuma uangnya. Tapi karena mereka menghina aku miskin, nggak mampu ikut liburan, dan diam-diam memakai uangku untuk bikin diri mereka terlihat lebih kaya. Ardi jatuh terduduk di sofa. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Maya mendekat. Dan yang paling menyakitkan lagi, Maya menatap mata suaminya tajam, kamu mempercayai cerita mereka sebelum mendengar ceritaku. Ardi menunduk. Maya, maaf. Aku bingung. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Kamu bisa tanya aku dulu, Maya berkata pelan. Tapi kamu memilih diam dan percaya ibu. Ardi memegang kepalanya seperti ingin memecahkan beban yang menggantung di dalamnya. Mei, aku benar-benar nggak tahu ini terjadi. Aku nggak pernah setuju dengan ibu soal kamu. Maya menarik napas panjang, menahan emosi. Aku capek, Ardi. Capek banget terus disalahkan. Aku nggak pernah kurang berusaha. Aku kerja, aku bantu rumah, aku sabar sama keluargamu. Tapi mereka tetap memperlakukan aku seperti pembantu. Air mata Maya mulai mengalir, tapi ia cepat menghapusnya. Dan sekarang, mereka sudah melewati batas. Ardi berdiri, berjalan mondar-mandir. Aku harus bicara sama ibu. Ini nggak benar. Aku nggak bisa diam. Namun Maya mengangkat tangan. Tidak, bukan sekarang. Ardi berhenti. Kenapa? Maya menatapnya dalam. Karena aku ingin kebenaran terungkap dengan cara yang tidak bisa mereka bantah.
Selama ini kalau kamu bicara, selalu kamu yang disalahkan. Ibumu selalu bilang aku mempengaruhi kamu. Ardi mengangguk pelan. Ia tahu itu benar. Maya kemudian duduk, suaranya pelan tetapi tajam. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka berpikir aku nggak tahu apa-apa. Biarkan mereka percaya mereka menang. Ardi menatap istrinya, kaget. Maya, kamu mau apa sebenarnya? Maya menarik napas. Aku mau mereka melihat kebenaran. Melihat siapa sebenarnya yang mampu, dan siapa sebenarnya yang memanfaatkan. Ardi menghela napas, duduk di depan Maya. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk kemarin. Untuk sebelumnya. Aku bodoh. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Maya menatap suaminya dalam waktu lama. Sangat lama. Seakan ia menilai apakah penyesalan itu sungguh-sungguh, atau hanya salah satu ucapan sementara seperti sebelumnya. Ardi tampak sungguh-sungguh. Tapi Maya tahu, meskipun suaminya menyesal, lukanya masih ada. Ia berdiri, menuju lemari, mengambil berkas-berkas yang semalam ia keluarkan. Kontrak kerja, slip gaji bulanan, catatan investasinya. Semua rapi dalam satu map. Maya meletakkannya di meja di depan Ardi. Ardi mengerutkan dahi. Ini apa? Selama ini, keluargamu menganggap aku tidak mampu, hidup pas-pasan, tidak pantas ikut liburan mahal, bahkan tidak pantas jadi menantu. Mereka pikir aku numpang sama kamu. Ardi menarik napas, tidak berani bicara. Maya menunjuk dokumen itu. Itu buktinya, Ardi, bahwa selama ini aku bekerja keras. Lebih keras dari yang mereka tahu. Bahkan tabunganku lebih besar dari yang kamu tahu. Ardi membuka map itu pelan-pelan. Lembar demi lembar. Matanya membesar. Maya, gaji kamu, segini? Suaranya bergetar. Maya mengangguk. Dan Ardi semakin terpukul. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Maya, kenapa kamu nggak pernah bilang? Maya tersenyum getir. Karena aku nggak mau hubungan kita jadi lomba soal uang. Aku cuma ingin dicintai dan dihargai sebagai perempuan, bukan sebagai mesin uang. Tapi mereka malah menghina aku nggak punya apa-apa. Ardi langsung memeluk kepalanya. Menyesal. Aku salah. Aku salah besar. Maya duduk kembali, menatap suaminya dengan mata yang mulai melembut. Aku tahu kamu bukan orang jahat, Ardi. Tapi kamu harus tahu, kesalahanmu bukan karena kamu tidak mampu membelaku, tapi karena kamu tidak pernah berusaha cukup keras untuk melihat kebenaran. Ardi mengangguk sambil menahan air mata. Mulai sekarang aku janji, aku di pihakmu. Maya berdiri. Kalau begitu, lihat saja apa yang terjadi nanti, Art. Mei, kamu mau apa? Ardi bertanya pelan. Maya menatapnya. Sorot matanya tenang, dingin, dan penuh rencana. Aku akan ikut ke Korea. Dengan caraku. Tepat saat itu, ponsel Maya berbunyi. Email baru masuk. Konfirmasi pembelian tiket first class Maya Pradipta. Total, 120 juta rupiah. Kursi, 1A. Ardi membeku. Maya mengambil ponselnya dan menutup layarnya. Sekarang, Ardi. Ia berjalan melewati suaminya dengan tenang. Kebenaran akan terungkap satu persatu. Dengan cara yang paling elegan. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa takut. Bukan pada Maya. Tapi pada apa yang akan terjadi ketika semua kedok keluarganya terbuka tanpa bisa ditutup-tutupi lagi. Pagi itu matahari terasa berbeda bagi Maya. Bukan karena cuacanya lebih cerah, tetapi karena hatinya mulai menemukan bentuk baru. Bentuk yang tidak lagi mudah runtuh hanya karena hinaan. Bentuk yang tidak lagi lembut untuk diinjak. Hari itu, Maya bangkit sebagai versi dirinya yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Perempuan kuat yang tahu harga dirinya. Selesai sarapan, Maya memakai baju kerja rapi, blazer beige, inner putih bersih, celana panjang bahan lembut, dan sepatu hitam polos. Rambutnya ia ikat rendah, membuat wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya. Ardi yang sudah menunggu di meja makan hanya bisa memandangi istrinya seperti melihat seseorang yang baru. Mei, kamu mau ke kantor? Tanyanya pelan, hati-hati. Ya, jawab Maya datar.
Aku tidak akan membiarkan masalah ini mengganggu pekerjaanku. Ardi menunduk. Aku ikut antar. Maya memandangnya sebentar. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Ardi terlihat seperti ditampar oleh kenyataan pahit yang ia buat sendiri. Namun ia tidak membalas, hanya mengangguk lemah. Saat Maya hendak pergi, Ardi memanggilnya perlahan. Maya, terima kasih karena kamu gak meledak atau marah besar. Aku tahu kamu sangat sakit hati. Tapi kamu masih bisa bicara baik sama aku. Maya menatapnya. Sebelum aku marah ke kamu, Art, aku marah dulu ke diriku sendiri. Karena selama ini aku terlalu sabar. Terlalu diam. Membiarkan orang lain berpikir mereka boleh memperlakukan aku sesuka hati. Ardi menatap Maya dengan mata memerah. Aku bangga kamu kuat, gumam Ardi pelan. Dan aku janji aku di pihakmu. Maya tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih seperti pengingat bahwa dukungan Ardi bukan lagi sesuatu yang bisa ia pegang tanpa bukti nyata. Lalu Maya berangkat. Di kantor Maya mulai bergerak. Begitu sampai di kantornya, Maya langsung menuju ruangannya. Ia membuka laptop, memeriksa email dari Jacqueline, memastikan tiket first class-nya sudah aman. Konfirmasi final akan dikirim sore ini, tulis Jacqueline. Maya menutup laptop dan bersandar. Hatinya masih sakit. Tapi fokusnya sudah berubah. Ia tidak ingin membalas dendam dengan cara kekanak-kanakan. Ia ingin membalas dengan cara yang elegan. Cara yang menunjukkan bahwa nilai seseorang bukan diukur dari berapa banyak uang yang ia tunjukkan, tetapi dari bagaimana ia dihargai. Di tengah lamunannya, pintu ruangannya diketuk. Ayo masuk. Mei, boleh aku duduk? Tanyanya pelan. Maya mengangguk. Ayu duduk dengan wajah bersalah. Sangat bersalah. Mei, aku minta maaf banget. Aku terlambat kasih tahu kamu soal ibu mertua kamu sama Hesti. Harusnya aku ngomong dari tadi siang, bukan malam. Maya tersenyum lembut. Ayu, kamu sudah bantu aku. Kamu kasih tahu kebenaran. Itu yang penting. Ayu menggigit bibir. Tapi kamu pasti shock banget ya waktu tahu. Aku lihat wajah kamu tadi itu, aku sampai nggak bisa tidur mikirinnya. Maya menghela napas pelan. Aku memang shock. Tapi itu justru membuka mataku. Ayu menatapnya. Membuka mata gimana? Maya bersandar maju, menyilangkan tangan. Ayu, selama ini aku terlalu banyak diam. Aku pikir kalau aku sabar, keadaan akan membaik. Kalau aku lembut, mereka akan lembut balik. Tapi kenyataannya, ada orang-orang yang justru makin berani ketika kita diam. Ayu lekas mengangguk, setuju sepenuhnya. Maya melanjutkan dengan suara lebih mantap. Sekarang aku mau ambil kendali hidupku. Aku nggak mau lagi diperlakukan seenaknya. Aku nggak akan balas pakai emosi. Tapi aku akan balas dengan fakta. Dengan tindakan. Ayu membeku sejenak, lalu tersenyum bangga. Itu baru Maya. Maya tersenyum. Kalau mereka pikir aku miskin, aku akan tunjukkan kenyataan yang mereka nggak pernah lihat. Tapi bukan untuk pamer. Maya menggeleng. Untuk menunjukkan batas. Bahwa harga diri aku bukan untuk diinjak. Ayu mengangguk kuat. Mei, aku dukung apapun keputusan kamu. Maya bangkit berdiri, mengambil map dokumennya lagi. Ayu, aku butuh bantuan kecil. Apa? Maya menatapnya penuh rencana. Aku ingin kamu ikut liburan ke Korea. Ayu terkejut, mulutnya terbuka. Hah? Aku? Kok bisa? Maya tersenyum kecil. Kamu saksi kunci dari penghinaan itu. Dan aku butuh seseorang yang bisa bantu aku jaga sikap, jaga hati, dan jaga cerita tetap jujur. Ayu terdiam. Lalu matanya berkaca-kaca. Mei, aku terharu. Serius. Tapi aku harus izin kerja. Maya mengangkat map dokumen perusahaan. Aku sudah punya rencana untuk itu. Di rumah ibu mertua mulai gelisah. Sementara itu, di rumah mertua, situasi mulai berubah. Hesti dan ibu mertua sedang duduk santai di ruang tamu ketika Ardi datang. Wajah Ardi dingin. Tidak seperti biasanya. Bu, Ardi memulai lirih. Kita perlu bicara. Ibu mertua tersenyum sinis. Iya, Nak.
Ini pasti tentang Maya kan? Sudah ibu bilang, kalau dia nggak sanggup ikut liburan, ya nggak usah memaksa. Ardi mengepalkan tangan. Bu, Maya nggak beli tiket itu. Ibu dan Hesti yang pakai kartunya. Ibu mertua langsung memucat. Hesti ikut terdiam. Hah? Siapa bilang? Suara ibu mertua mulai gemetar. Ayo lihat langsung, tegas Ardi. Ibu buka dompet Maya. Ibu ambil kartunya. Ibu mertua terdiam. Matanya berkedip-kedip cepat seperti sedang mencari alasan. Itu kan cuma bercanda. Ibu nggak sengaja. Ardi menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bu, Maya tuh istri saya. Bukan ATM. Bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Hesti ikut bersuara. Ya ampun, Kak, cuma 100 juta aja kok ribut banget sih? Maya kan kerja juga. Masa segitu doang dipermasalahin? Ardi langsung menatap Hesti. Tadi kamu bilang apa? Cuma. Hesti mengangkat bahu. Ya, bener kan? Ardi menggeleng, napasnya berat. Kalian gak sadar. Kalian bukan cuma ambil uangnya. Kalian udah hancurin harga dirinya. Ibu mertua tertegun. Ardi berdiri, menatap ibunya dan adiknya satu persatu. Maya sudah tahu semuanya. Dan mulai sekarang, aku akan dukung setiap keputusan yang dia buat. Wajah ibu mertua berubah ketakutan. Ardi, kamu jangan macam-macam sikap ke ibu cuma gara-gara perempuan itu. Ardi menatap ibunya dengan tajam. Ibu yang mulai. Dan ibu harus siap kalau Maya memutuskan untuk tidak diam lagi. Setelah mengatakan itu, Ardi pergi. Pintu ditutup keras. Ibu mertua langsung gelisah. Apa maksudnya? Tidak diam. Dia mau apa? Gumamnya cemas. Hesti tertegun. Untuk pertama kalinya, mereka merasa ada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan itu membuat keduanya takut. Maya malam itu. Selesai kerja, Maya kembali membuka ponselnya. Tiket first class sudah dikirim. Namanya tercetak besar dan jelas di bagian paling atas. Maya Pradipta, first class 1A. Ia menatap tiket itu lama sekali. Bukan karena ia sombong. Tapi karena tiket itu adalah simbol bahwa ia tidak akan diinjak lagi. Ia mengambil napas panjang. Lalu ia mengirim pesan ke Ardi. Mai, aku sudah siap bangkit. Art, dan mulai sekarang, aku yang pegang kendali hidupku. Kalau kamu mau di sampingku, terima kasih. Kalau tidak, aku tetap akan berdiri. Di rumah mertua, mereka mulai takut. Di rumah Maya, sebuah kekuatan baru lahir. Di kantor, Ayu siap mendukung apapun yang terjadi. Dan Maya tahu, perjalanan ke Korea nanti bukan liburan, tapi panggung. Dan di sana, segalanya akan berubah. Pagi itu udara Jakarta terasa berbeda bagi Maya. Bukan karena cuacanya, tetapi karena hatinya yang sejak subuh sudah dipenuhi campuran perasaan. Lega, percaya diri, sedikit cemas, namun juga puas melihat bagaimana hidup mulai membalas perlakuan orang-orang yang meremehkannya. Hari ini adalah hari keberangkatan mereka ke Korea. Liburan keluarga besar yang baru beberapa minggu lalu nyaris membuat Maya merasa kecil, tak berharga, dan dipermalukan. Namun hari ini, justru dialah yang berdiri sebagai pusat perubahan. Maya bangun lebih awal. Langkahnya ringan saat keluar dari kamar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan kecil sebelum berangkat. Di meja makan, Ayu dan Hesti sudah duduk, tampak bersemangat tetapi juga gugup. Ya Allah! Akhirnya hari ini juga tiba. Gumam Hesti sambil memijat dadanya. Aku masih nggak percaya. Mertua kamu sampai sekarang masih ngambek lo ya, Mei? Maya hanya tersenyum lembut sambil menuang teh. Biarkan saja. Yang penting benar itu akhirnya terbukti. Aku nggak bohong. Aku memang mampu. Aku hanya diam selama ini karena nggak mau pamer. Jawab Maya tenang. Ayu meliriknya sambil menyenggol lengan Maya. Gila sih kamu. Aku kalau jadi kamu, dari dulu udah aku lempar dompet hitam itu ke muka siapapun yang meremehkan. Tapi kamu tetap tenang. Keren banget. Maya tertawa kecil. Percuma marah. Orang kayak mereka makin senang kalau kita meledak. Kadang diam itu lebih ngena. Mereka bertiga tertawa kecil. Tetapi suasana itu hanya bertahan sebentar. Ponsel Maya bergetar. Nama,
Ibu mertua, terpampang besar di layar. Ayu langsung meletakkan roti yang baru digigitnya. Oh alah, mulai nih. Maya mengangkatnya. Halo, Bu. Masih tidur ya? Alasan. Kalian pasti belum siap. Kita semua sudah mau jalan nih. Jangan bilang kamu telat. Kalau kamu bikin keluarga kami malu di bandara, aku sumpah aku pulang aja. Nada tinggi itu membuat Hesti menutup wajahnya dengan bantal kursi. Maya hanya menghela napas pelan. Bu, kami sudah siap sejak tadi. Kami berangkat sekarang. Eka, jangan bikin-bikin cerita. Lebih baik cepat datang. Dan jangan pakai gaya sokaya. Kalian itu ikut liburan karena aku yang izinkan, bukan karena kalian mampu. Panggilan ditutup sepihak. Ayu menatap Maya dengan wajah kesal. Ya Allah, ini manusia apa alarm kebakaran? Kok nyaring banget tiap ngomong? Hesti ikut menimpali. Bentar lagi dia syok lagi kalau lihat kelas kursi kita. Aku siap banget lihat dramanya. Maya hanya tersenyum samar. Sudahlah, yang penting kita jaga sikap. Yang lain biar berjalan sesuai takdir. Tetapi tatapan matanya tajam. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah tidak gentar lagi menghadapi penghinaan ibu mertuanya. Perjalanan menuju bandara dipenuhi canda. Mobil yang mereka tumpangi melaju stabil di jalan tol pagi hari yang belum terlalu padat. Maya duduk di kursi depan. Sementara Ayu dan Hesti sesekali mengambil foto untuk mengabadikan momen pertama mereka akan bepergian ke luar negeri bersama. Mei, aku deg-degan sumpah, kata Hesti. Ini pertama kalinya lo aku naik pesawat jarak jauh. Dan langsung bisnis kelas pula. Syukuri, bukan takut, jawab Maya dengan senyum penuh arti. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Bangunan megah dengan kaca-kaca besar itu terasa menenangkan bagi Maya. Ia menarik napas panjang. Hari yang sempat menghancurkan harga dirinya kini menjadi hari ia membuktikan martabatnya. Di pintu masuk, tampak keluarga suaminya sudah berkumpul. Ibu mertua berdiri paling depan sambil melipat tangan. Menatap Maya seperti biasa, penuh kecurigaan dan penghinaan. Kalian baru datang, katanya ketus. Tuh kan, benar aku. Kalau bukan karena liburan ini mahal, pasti kalian gak akan ngoyo begini. Maya tetap tersenyum sopan. Kami tepat waktu, Bu. Ibu mertuanya mendengus sambil membalik badan. Ayu berbisik di belakang Maya. Sabar ya Mei, kalau aku yang disindir gitu, udah ngejawabnya pakai ayat. Hesti menahan tawa. Maya menoleh ke mereka berdua. Sudah, jangan terpancing. Rombongan mulai berjalan menuju area check-in. Karena keluarga suami Maya semuanya memilih tiket ekonomi, yang harganya 20 juta per orang dan dianggap mereka sudah super mewah. Mereka mengantre di jalur ekonomi yang cukup panjang. Ibu mertua melirik papan petunjuk, kemudian menatap Maya dan teman-temannya. Kalian berdiri di belakang saja ya. Nanti kalau ada biaya bagasi tambahan, kalian bayar sendiri. Aku nggak mau nombok. Ayu hampir menjawab, tetapi Maya menggeleng halus. Lalu tibalah saatnya yang paling dinanti oleh Ayu dan Hesti. Maya menarik koper ke arah petugas maskapai, tetapi bukan ke jalur ekonomi. Ia berbelok ke jalur business class priority. Petugas menyambut dengan senyum ramah. Selamat pagi Ibu. Silakan paspor dan tiketnya. Maya menyerahkan semuanya dengan tenang. Ayu dan Hesti mengikuti di sampingnya. Petugas memeriksa sebentar lalu mengangguk. Baik Bu Maya, Bu Ayu, dan Bu Hesti. 3 tiket business class sudah kami verifikasi. Silakan menuju lounge setelah ini. Ibu mertua yang sedang antre di jalur ekonomi menoleh spontan setelah mendengar kata business class. Business class? Suaranya nyaris memecah antrian. Beberapa penumpang menoleh. Ayu sudah menggigit bibir menahan tawa. Hesti menutup mulut agar tidak berteriak. Kejutan! Ibu mertua maju menghampiri Maya dengan langkah cepat. Maya, apa-apaan ini? Kok kamu lewat jalur situ? Kamu itu ikut rombongan kami. Kamu pikir kamu siapa? Maya menatapnya dalam, penuh ketenangan yang membuat ibu mertua makin marah. Bu, ujarnya lembut, saya memang ikut rombongan, tapi tiket saya berbeda. Ibu mertua mencibir keras. Tiket kamu itu seharusnya tiket ekonomi. Kamu itu ikut liburan ini karena kasihan kami. Kalau enggak,
Kamu mana mampu bayar 20 juta? Maya mengangkat ponselnya, memperlihatkan salinan pembelian. Bu, tiket saya bukan 20 juta. Ibu mertua melotot. Lalu berapa? 100 juta, Bu. Tiket business class. Dan semuanya saya bayar dengan kartu saya sendiri. Hening. Suaminya yang berdiri di barisan belakang langsung kaget dan mendekat. Wajahnya bingung antara percaya atau tidak. Ibu mertua terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengibaskan tangan. Bohong. Ngibel. Petugas itu pasti salah. Kamu itu cuma istri tak berguna yang hidupnya numpang. Mana mungkin kamu beli tiket semahal itu? Petugas yang tadi melayani Maya menatap ibu mertua dengan sopan namun tegas. Maaf Bu, data transaksi sangat jelas. Ibu Maya membeli tiketnya pribadi. Pembayaran sudah lunas sejak 3 minggu lalu. Ucapan itu seperti bom yang meledak di tengah keramaian. Penumpang mulai membisik-bisik. Ayu memeluk lengan Maya, menahan diri agar tidak bersorak. Hesti tersenyum puas sambil berbisik. Aduh, kalau ini sinetron, aku sudah pasang popcorn. Maya berdiri tegak, menatap ibu mertuanya. Bu, selama ini saya diam. Tapi bukan berarti saya tidak mampu. Saya hanya tidak suka membanggakan harta. Dan saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Ibu mertua memerah, antara malu, marah, dan tidak percaya. Kamu membohongi kami. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau bikin aku terlihat miskin? Tidak, Bu. Maya menggeleng pelan. Ibu sendiri yang mengatakan kalau saya tidak mampu dan tidak pantas ikut. Padahal, saya mampu. Saya hanya tidak ingin menyombongkannya. Tetapi penghinaan ibu membuat semuanya terbuka. Suaminya tiba-tiba angkat suara. Maya, kamu sebenarnya kaya atau apa? Kok bisa bayar? Segitu? Maya menatapnya beberapa detik. Nanti aku jelaskan semuanya. Di Korea. Petugas lalu membungkuk sopan. Ibu Maya, silakan menuju lounge. Waktu boarding Anda lebih awal dibanding kelas ekonomi. Maya tersenyum pada Ayu dan Hesti. Ayo kita pergi. Ayu melambaikan tangan kecil ke ibu mertua sambil berbisik. Dadah ibu, jangan marah ya. Hesti tertawa tertahan sambil menuruti langkah Maya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya berjalan melewati ibu mertuanya dengan kepala tegak, bukan karena ingin menyombongkan diri, tetapi karena hari ini, martabatnya akhirnya kembali ke tempat yang semestinya. Hawa dingin Korea Selatan menyergap rombongan begitu mereka keluar dari pintu kedatangan Incheon International Airport. Nafas berubah menjadi uap tipis, dan angin musim gugur membuat jaket tebal yang dibawa Maya terasa sangat berguna. Bandara yang megah, bersih, dan dipenuhi cahaya putih lembut itu membuat Ayu dan Hesti tak henti berdecak kagum. Gila, ini bandara atau hotel bintang 7? Bisik Ayu sambil melihat sekeliling. Hesti mengangguk cepat. Ini baru lobi bandara aja udah bikin aku merasa miskin. Maya tersenyum, menikmati kekaguman dua sahabatnya. Namun ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar liburan. Ada konflik yang belum selesai. Ada kebenaran yang belum seluruhnya terbuka. Dan ada harga diri yang harus dipertahankan. Di belakang, rombongan keluarga suaminya tampak sibuk dengan koper-koper mereka. Ibu mertua masih memasang wajah masam sejak di Jakarta. Suami Maya terlihat gelisah. Berkali-kali melirik Maya seperti ingin bertanya banyak hal tetapi takut memulai. Saat mereka berjalan menuju area transportasi, ibu mertua akhirnya melontarkan kalimat pedas pertamanya sejak mendarat. Jadi, sekarang kamu mau sok-sokan lagi, Maya? Mau naik apa? Limosin? Helikopter? Ayu hampir tersedak udara dingin yang ia hirup. Hesti melirik Maya, menunggu reaksi. Namun Maya tetap tenang. Kami bertiga sudah memesan mobil bandara, Bu. Ibu mertua mengangkat dagu tinggi. Mobil bandara? Maksudnya yang sutlebus itu? Ya ampun Maya, kita ini keluarga. Masa kita pisah-pisah? Maya menatapnya lembut. Bu, sutlebus itu satu arah. Kami akan ke Myeongdong. Kan keluarga ibu mau ke Hongdae dulu. Ibu mertua gelagapan. Iya benar, rencana mereka memang berbeda. Tetapi ia tidak mau kalah. Ya tetap saja. Kamu itu harusnya ikut kami.
Masa istri meninggalkan keluarganya sendiri? Ayu sudah tidak kuat menahan napas panjang. Bu, yang ninggalin itu justru kalian, bukan Maya. Dari awal Bu sudah bilang kalau Maya itu beban. Hesti menambahkan, Bu juga yang bilang kami, di rumah saja, kalau nggak mampu. Ibu mertua mendelik. Kalian siapa? Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Maya melangkah maju, berdiri tepat di depan ibu mertuanya. Bu, saya sangat menghargai ibu. Tapi saya mohon, cukup. Suara Maya tenang, tetapi tegas, dalam, dan menusuk. Ibu mertua terdiam, bukan karena takut, tetapi karena tidak menyangka Maya akhirnya berani melawan. Selama ini saya diam karena menghormati ibu. Tapi bukan berarti saya tidak tahu batas. Ibu mertua membuka mulut hendak membalas. Namun suara suami Maya lah yang menyela. Maya, aku mau bicara. Maya menatap suaminya. Pandangannya tidak marah. Lebih seperti seseorang yang sudah lelah diberi beban tanpa alasan. Aku ingin bicara juga. Tapi bukan di sini, bukan di depan semua orang. Suaminya mengangguk, memahami. Namun ibu mertua tidak tinggal diam. Oh, jadi sekarang kamu mau buka-bukaan? Mau permalukan kami di Korea? Mau pamer kalau kamu kaya? Mau rendahkan keluarga suami sendiri? Maya memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Bu, saya tidak pernah ingin merendahkan siapapun. Kalau saya mau, dari dulu saya bisa saja. Tapi saya memilih diam. Ibu yang memaksa semuanya terbuka. Ibu mertua tertawa sinis. Kalau kamu memang sekaya itu, Maya, kenapa selama ini kamu hidup sederhana? Kenapa kamu nggak pernah beliin anakku mobil? Rumah? Kenapa kamu nggak pernah memamerkan kekayaanmu? Ayu berbisik ke Hesti. Dia marah karena Maya nggak pamer? Dunia macam apa ini? Hesti hanya mengangkat bahu. Maya mendekat selangkah. Karena saya tahu, kalau seseorang mencintai saya ingin dia mencintai saya sebagai diri saya, bukan harta saya. Suaminya menunduk. Maya melihat jelas rasa malu di wajahnya. Ibu mertua mendecak keras. Ah, alasan. Kamu cuma mau terlihat suci. Biar orang kasihan. Itu pikiran ibu, balas Maya halus. Tapi saya tidak pernah menyalahkan ibu. Sampai ibu berulang kali merendahkan saya. Saya tidak keberatan dianggap sederhana. Tapi saya keberatan dianggap tidak berharga. Ucapan itu membuat suasana hening. Ayu dan Hesti saling memandang. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar Maya berbicara tanpa menahan apapun. Ibu mertua tampak ingin menjawab, tetapi ucapan Maya berikutnya membuat mulutnya tertutup. Bu, saya ke Korea bukan untuk berkelahi. Kita datang untuk liburan. Untuk bersenang-senang. Bukan saling menjatuhkan. Suasana mereda sejenak. Namun puncak konflik belum selesai. Setelah keluar dari bandara, mobil yang dipesan Maya tiba. Sebuah Hyundai Palisade hitam mewah. Pengemudinya berdiri sopan sambil menyambut mereka. Ibu Maya, mobil Anda sudah siap. Ibu mertua melongo. Palisade. Itu mobil mahal kan? Ayu pura-pura terkejut. Wah Bu hebat, tahu harga mobil luar negeri juga. Hesti menahan tawa sampai sakit perut. Maya menoleh. Bu, silakan naik dulu ke mobil keluarga. Kita akan bertemu lagi di hotel. Namun ibu mertua tiba-tiba berseru keras. Tidak, aku tidak terima. Kamu mau pamer? Mau bikin aku malu? Mau tunjuk-tunjukkan kalau kamu lebih kaya dari kami? Maya menghela napas. Bu, saya tidak pamer. Saya hanya naik mobil yang saya pesan. Itu saja. Bohong. Ibu mertua menunjuk wajah Maya. Kamu punya niat buruk. Kamu sengaja. Kamu mau mempermalukan kami di negeri orang. Beberapa turis menoleh. Situasi mulai menarik perhatian. Suami Maya menarik lengan ibunya. Bu, tolong jangan berteriak. Ini Korea, bukan rumah. Namun ibu mertua makin menjadi. Aku tidak peduli. Aku hanya mau kata-katamu jelas. Kenapa kamu menyembunyikan kekayaanmu? Apa kamu sebenarnya berbohong? Atau kamu dapat uang dari orang lain? Siapa sponsormu?
Ayu langsung naik pitam. Bu! Itu fitnah. Hesti menahan Ayu agar tidak maju. Tetapi Maya tidak marah. Wajahnya justru terlihat sedih. Bu? Suaranya pelan namun sangat jelas. Kalau saya mau sembunyikan, saya tidak akan membayar tiket ratusan juta. Saya tidak akan pergi ke Korea. Saya tidak akan berdiri di sini. Ibu mertua mencibir. Lalu kenapa? Maya menarik napas panjang. Karena inilah puncak dari segalanya. Karena saya ingin ibu tahu bahwa tidak semua orang yang sederhana itu miskin. Tidak semua orang yang diam itu lemah. Dan tidak semua orang yang tidak melawan berarti kalah. Ibu mertua terdiam. Rombongan keluarganya terdiam. Suaminya memandangi Maya dengan wajah yang tak sanggup ia baca. Maya menambahkan dengan suara lirih. Ada orang-orang yang memilih hidup sederhana karena mereka ingin dihargai sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Ayu menahan napas. Hesti menutup mulutnya. Lalu, tetes air mata jatuh di pipi Maya. Saya diam selama ini karena saya percaya cinta bisa membuat keluarga menerima saya apa adanya. Tapi yang saya dapat, penghinaan, rendahan, dan tuduhan. Untuk pertama kalinya, ibu mertua terlihat goyah. Maya, aku hanya... Namun Maya menggeleng pelan. Bu, saya tidak butuh permintaan maaf. Saya hanya butuh dihargai. Suaminya akhirnya berkata, suara bergetar. Maya, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu dengar ibuku. Tapi tolong, jangan pergi dari aku. Maya menatapnya lama, sangat lama. Ada cinta yang retak, tetapi belum mati. Namun keputusan itu belum saatnya diambil. Ia memalingkan wajah. Di Korea ini, kita selesaikan semuanya. Setelah itu, aku akan putuskan. Suaminya terdiam. Ibu mertua memegangi dadanya, tampak tersinggung namun juga takut kehilangan kendali. Ayu mengusap bahu Maya pelan. Hesti berdiri di samping, siap menjadi tameng bila Maya jatuh. Maya lalu membungkuk kecil ke arah ibu mertua. Saya ke hotel dulu, Bu. Biar kita semua punya waktu untuk menenangkan pikiran. Tanpa menunggu jawaban, Maya melangkah masuk ke mobil mewah itu. Ayu dan Hesti menyusul. Pintu tertutup. Mobil melaju perlahan meninggalkan rombongan. Dan di balik kaca yang dingin itu, Maya menyadari konflik belum selesai. Namun ia tidak lagi takut. Karena kali ini, ia tidak sendirian. Salju tipis mulai turun sore itu di Seoul. Butiran putih yang jatuh perlahan menghiasi jalan-jalan Myeongdong yang ramai oleh turis, lampu toko, dan aroma jajanan khas Korea. Namun, tepat di sebuah kafe bertingkat dengan kaca besar menghadap jalan, suasana jauh berbeda. Hening, penuh tensi, dan menjadi tempat penentuan terakhir hubungan Maya dengan keluarga suaminya. Maya duduk dengan tenang di kursi dekat jendela. Ia menatap keluar, melihat Ayu dan Hesti yang sedang menunggu di lantai bawah, memberikan ruang untuk penyelesaian konflik terakhir ini. Tak lama, suaminya datang bersama ibunya. Keduanya tampak gelisah. Ibu mertua melirik sekeliling kafe mahal itu. Tempatnya terlalu mewah untuk kita. Maya tersenyum lembut. Tenang, Bu. Kopinya tetap sama hangatnya. Suaminya langsung duduk, menatap Maya dengan campuran rasa bersalah dan takut kehilangan. Maya, terima kasih sudah mau bertemu. Maya mengangguk. Karena saya percaya, masalah sebesar apapun, kalau tidak diselesaikan, akan terus tumbuh jadi racun. Ibu mertua menghela napas panjang, lalu berkata pelan, Maya, sebelum kita melanjutkan, aku ingin katakan sesuatu. Maya menatapnya, menunggu. Sebenarnya, aku selalu iri padamu. Kalimat itu membuat Maya heran. Suaminya terbelalak, dan seluruh ketegangan seketika berubah arah. Ibu mertua menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku iri karena anakku lebih patuh padamu daripada padaku. Karena kamu lebih cantik meski tidak pernah berdandan. Karena kamu lebih berhasil meski tetap rendah hati. Karena kamu tidak pernah butuh pengakuan dari orang lain. Maya tidak menyela. Ia membiarkan ibu mertua itu berbicara. Dan aku juga takut. Takut kalau kamu terlalu kuat, terlalu mandiri,
Anakku tidak lagi memprioritaskan keluarganya. Ibu mertua mengusap air matanya. Ketakutan itu membuatku kasar. Membuatku merendahkanmu. Padahal, kamulah yang paling baik di antara kami. Suaminya memegang lengan ibunya, terkejut mendengar pengakuan itu. Maya menatap ibu mertuanya, bukan dengan marah, tetapi iba. Bu, saya tidak pernah ingin merebut anak ibu. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Ibu mertua menangis pelan. Maya, maafkan aku. Maaf, karena aku buta. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Maya mengangguk. Jika ibu sungguh menyesal, saya maafkan. Ibu mertua menutup wajahnya, menangis lebih keras. Suaminya kini menatap Maya dengan rasa syukur mendalam. Maya, aku salah. Aku terlalu banyak diam. Aku terlalu takut menghadapi ibuku. Tapi mulai hari ini, aku ingin berubah. Aku ingin jadi suami yang bisa membela kamu. Bukan hanya bilang sayang. Maya menatap suaminya dengan lembut namun penuh penilaian. Ardi, aku mencintaimu. Tapi cinta tidak cukup kalau tidak dibarengi keberanian. Ardi menunduk. Aku tahu. Dan aku akan membuktikan. Maya menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang selama ini mengikat dadanya perlahan menghilang. Ia lalu membuka tasnya dan mengeluarkan satu map. Ada satu hal lagi. Ardi menegang. Apa itu? Maya menyodorkannya. Ini tagihan tiket 100 juta yang mereka ambil dari kartu saya. Ibu mertua langsung pucat. Maya melanjutkan. Tapi saya sudah membayar semuanya. Bukan karena saya kaya. Bukan karena saya mau pamer. Ia menatap keduanya satu persatu. Tapi karena saya ingin menutup bab lama. Dengan cara yang elegan. Ibu mertua menutup mulutnya, menangis lagi. Ardi menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Maya, kamu terlalu baik. Tidak, Maya menggeleng. Saya hanya tidak mau hidup saya dipenuhi dendam. Lalu, Maya mengeluarkan sesuatu dari tas. 3 tiket bisnis kelas pulang. Untuk dirinya, Ayu, dan Hesti. Ardi kaget. Maya, kita nggak pulang bareng? Maya tersenyum kecil. Saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. Saya mau pulang dengan kepala yang tenang. Ardi tampak sedih tetapi mengangguk mengerti. Ibu mertua panik. Maya, kamu jangan pergi dulu. Kita baru berdamai. Tidak apa-apa, Bu. Maya memotong dengan lembut. Saya tidak pergi dari keluarga. Saya hanya memberi ruang agar kita memulai ulang, tanpa luka yang masih hangat. Ucapan itu seperti angin hangat yang mencairkan es tebal yang membelenggu hati mereka. Ardi mendekat dan menggenggam tangan Maya. Aku tunggu kamu pulang. Berapa lama pun itu. Maya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tersenyum jujur. Aku pulang, Ardi. Tapi bukan sebagai perempuan yang tersakiti. Melainkan sebagai Maya yang baru, yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih tahu siapa dirinya. 1 minggu kemudian Bandara Incheon. Ayu dan Hesti menatap Maya yang berdiri menunggu boarding. Maya, kamu yakin gak apa-apa? Tanya Ayu. Maya tersenyum hangat. Aku lebih dari baik. Kalian yang buat aku kuat. Hesti menepuk bahunya. Kita bangga banget sama kamu. Maya menarik napas panjang, melihat runway yang luas dari jendela. Kemarin aku datang ke Korea sebagai perempuan yang diremehkan. Hari ini, aku pulang sebagai perempuan yang tahu nilai dirinya. Epilog 3 bulan kemudian. Rumah tangga Maya dan Ardi membaik. Ibu mertua benar-benar berubah. Lebih lembut, lebih menghargai, lebih sering meminta maaf daripada menyalahkan. Ardi pun berubah. Ia belajar membela Maya, bahkan di situasi kecil. Tidak lagi diam. Tidak lagi mengabaikan luka Maya. Dan hubungan Maya dengan dirinya sendiri, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lebih mencintai dirinya. Lebih memahami batas. Lebih tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri tegak. Maya akhirnya menyadari satu hal. Kadang kita tidak perlu membalas dengan kemarahan. Kadang kemenangan paling indah justru adalah ketika kita tetap menjadi diri sendiri, tanpa harus merendahkan siapapun. Itu pelajaran hidup yang ia bawa dari Korea.
Dan pelajaran itu mengubah segalanya. Selesai.